Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari saya untuk para pemirsa maupun pembelajar lainnya. Pada pertemuan kelima ini kita diskusikan mengenai peran institusi dalam perencanaan kehutanan. Itu capaian pembelajaran yang harus menjadi target adalah mahasiswa dapat memperbandingkan antara lembaga, organisasi, dan kelembagaan pengurusan hutan dapat menjelaskan bentuk jenis dan tingkat perkembangan kelembagaan, mampu melakukan evaluasi kelembagaan dalam penyelenggaraan kehutanan. Baik, pengertian lembaga atau institusi setiap individu itu bisa hidup, bisa bebas bertindak apapun jika dirinya itu hidup sendirian, seorang individu. Jika tidak, maka dia harus mengenal tata aturan sehingga pihak lain, misalkan satu orang itu tidak keberatan dan diganggu terganggu olehnya. Nah, makanya selalu dibutuhkan institusi dimanapun. Institusi atau lembaga itu bisa diartikan sebagai tata aturan yang timbul, disepakati, dipelihara ketika dua pihak atau lebih, dua individu atau lebih itu bertemu dan saling berhubungan secara berulang. Ini pentingnya. Bahkan untuk hidup berdampingan dan berinteraksi di suatu wilayah tertentu, bahkan sampai internasional, wilayahnya bisa meliputi anggota PBB. Itu institusi, tata aturannya sama itu situ maka menurut Peters tahun 2019 ada 3 unsur institusi itu Ada unsur regulatif, ada unsur normatif, norma yang umum saja tanpa ditulis itu orang patuh comply dan ada rekognisi budaya yang ini sifatnya untuk budaya tertentu. Tadi yang kita di pertemuan ketiga itu kita telepon masalah kebenaran etik gitu di sini Terus itu sedangkan organisasi itu struktur sebenarnya, jadi beda dengan institusi struktur yang menggambarkan mendeskripsikan tata cara setiap individu itu dalam hal berhubungan atau berinteraksi. Jadi strukturnya itu cuma ada 2 struktur ordinal, order atau keteraturan, yang atas bisa merintah yang bawah, itu struktur. Makanya disebut hubungan struktural gitu hubungan ordinal Terus ada hubungan yang sifatnya kesetaraan, mitra gitu. Saya nggak bisa bermitra dengan atasan, nggak setara misalnya. Itu juga sering keliru itu. Kemitraan ini dengan atasannya sulit netral itu. Ada conflict of interest di situ. Jadi hubungan kesetaraan sifatnya ordinasi, ngatur bersama. Itu kan bersama kooperasi, operasi bersama. Co-pilot, mempiloti bersama, itu Jadi nggak bisa saling merentah di situ. Kalau struktural, yang atas bisa merentah yang bawah, tapi yang bawah itu mohon ke atas itu etiknya itu beda Jadi kelembagaan itu adalah institusi dan organisasinya, itu hal-hal yang berkaitan dengan institusi dan strukturnya, itu kelembagaan. Ini harus betul-betul dicermati nih, terutama mahasiswa S1 ini awal mengenal teori-teori institusi analoginya kalau di dalam sepak bola itu institusi itu itu lapangannya itu berbentuk 4 persegi panjang terus pemainnya 11, kiper yang hanya boleh memegang bola,
dalam bermain tidak boleh offset ya, tidak boleh mendahului bola dia kan, harus di belakang bola selalu dia kan. Ya. Terus lain-lain ya garisnya, terus ada time out-nya 15 menit di antara 45 permainan. Nah, organisasi ya ketika bermain adu laga itulah organisasi. Itu analoginya ya. Jadi harus clear di situ ya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini contohnya kalau dalam peraturan Menteri LHK nomor P18 tahun 2015 itu kan ini terus sebelah kiri ini ada instruksinya itu. Teksnya ditulis semua itu, tata aturannya ditulis ya. Sehingga kalau tata aturan tertulis tadi kita gambarkan dalam bentuk struktur menjadi organisasi. Ini organigram sebelah kanan ini ya. Ya. Nah, organigram tidak boleh melanggar institusi karena ini merupakan skema ya. Untuk melihat kalau tertulis kan kita susah membuat imajinasinya, susah dikomunikasikan. Ya, maka dibuat organigram. Ini organisasi baru. Itu sekarang kedua ada evolusi bentuk ya, jenis dan level dari perkembangan institusi ya. Institusi itu dapat terbentuk melalui proses dialektik ya, resiprokal. Dialektik ini saling ya, anti aksi reaksi ya, kalau dalam hukum fisika, hukum Newton 2 ya itu ya, aksi reaksi ya. Nah, itu saling ya. Jangan dialek salah dengan dialek Sunda, dialek itu lain. Kalau ini dialektik ya, yang saling ya. Dengan timbul tesis antitesis terus begitu ya, semacam itu dialektik gitu ya. Resiprokal dan berulang ya, hubungan antar pihak sampai ada suatu bentuk kesepakatan ya, bentuk kesepakatan. Dalam arti mungkin nggak perlu dikatakan tapi semua patuh gitu loh ya, nggak perlu dikatakan ya, seperti perselisihan dua kawan atau dua suami dengan istri mengenai suatu hal, akhirnya dua-duanya diam tidak membicarakan itu sebenarnya. Itu tata aturan yang tidak ditulis tapi efektif, dua-duanya tidak mau menyinggung persoalan itu. Saya rasa kita alami semua ya, dalam perkawanan maupun dalam kalau sudah yang berumah tangga atau yang sedang pacaran juga ada di situ. Bila tata aturan tersebut dibiarkan ya, tidak diwujud dalam bentuk tertulis ya, maka ini peraturan disebut normatif ya, yang umum-umum saja lah itu ya. Harus pakai baju ke kampus itu normatif itu. Ya. Normatif, tanpa disuruh pun orang melakukan itu. Tapi kalau itu merupakan warisan budaya, yaitu disebut rekognisi budaya menurut pemikiran Peters. Ini adalah penulis buku New Institutionalism ya, yang sangat banyak yang merujuk ini ya, banyak sekali yang merujuk ya. Terus tata aturan tersebut dijadikan bentuk tertulis dan dicantumkan sanksi-sanksinya. Nah, ini baru institusi yang formal ya. Seperti dalam ADART ya, dicantumkan di situ. Kalau dari Permen LHK tadi ada itu merujuk pada undang-undang itu sanksinya gitu. Jika institusi formal tersebut disahkan oleh pejabat publik ya, atau notaris ya, kalau di negeri kita kan dua nih sumber pengesah itu ya. Jadi tata aturan formal itu ada pejabat publik ya, seperti pendirian universitas itu ada itu perpres atau perpresnya dulu ya, perpresnya dulu ya gitu ya, menginstall seorang rektor itu adalah pejabat publik yang mengesahkan. Tapi kalau kita membuat suatu perusahaan koperasi dan itu bisa ke notaris ya, itu adalah pejabat publik yang diserahi ya oleh kewenangan oleh pemerintah, sehingga tugas pemerintah bisa minimal gitu, nggak semuanya harus diurus sendiri kan gitu. Ini termasuk unsur kebebasan yang dipenuhi ya. Unsur regulatif ya, ini Peter dan Scott ya, ini dua tokoh yang menulis buku yang bagus itu ya, ada di pustaka. Nah, institusi resmi formal itu saja. Ya kalau sebelum tahun 40-an yang disebut institusi itu ya unsur yang resmi ini regulatif ya.
Sehingga yang disebut institusi pada waktu itu ya ini bangsa legislatif, eksekutif, yudikatif, dan jajaran vertikal ya sampai ke level kecamatan itu ya. Jadi institusi resmi ya pemerintah formal itu ya kalau dulu tahun 40-an. Nah, sekarang juga masih banyak juga itu para peneliti yang tidak membedakan dua unsur yang lain ya, normatif sama rekognisi budaya. Ya, bentuk sanksi dari sisi dari unsur yang regulatif menggunakan sanksi hukum positif ya. Hukum yang pembuktian kebenaran ataupun salahnya itu dengan bukti material. Tidak ada hukum negatif ya. Maksudnya positif itu di situ ya. Ada bukti material ya. Saksinya pun saksi ahli di bidang itu gitu ya. Itu proses sengketanya ya itu melalui peradilan ya berupa pidana, perdata maupun administratif ya. Bentuk sanksi untuk yang non formal itu bisa denda sebenarnya musyawarah gitu ya, tapi tidak melalui proses peradilan formal itu ya. Terus institusi formal dengan sanksi hukum positif perlu kita butuhkan itu ya, tapi tidak cukup ya. Seperti saya ini punya institusi rumah tangga, saya punya surat nikah itu formal itu ya, karena harus melalui pejabat publik itu bahwa saya itu punya istri sih namanya ini bin ini kan gitu ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu betapa banyak institusi yang non formal dan itu sangat saya butuhkan, keluarga saya butuhkan ya. Termasuk kalau anak harus masuk ke ruang kamar orang tua harus ngetuk ya, kalau habis makan piringnya bersihkan, dan itu institusi dalam rumah tangga itu sangat banyak dan nggak perlu ditulis ya. Kalau ditulis itu habis waktu kita hanya untuk nulis itu, mematuhinya susah ya. Justru itu sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari bersama orang lain itu. Kalau semua kita tulis nggak akan selesai, menulis pun nggak akan selesai. Jadi jangan naif ya, cuma hanya institusi hanya dia maknai sebagai lembaga formal ya. Ketika salah satu pihak atau dua belah pihak ingin menerapkan hukum positif ya, misalkan memecahkan piring, nggak perlu kita panggil polisi gitu loh. Ya nggak perlu gitu ya. Kalau gitu kita lakukan berarti trust sudah sangat turun itu ya. Sangat turun, tidak ada win-win solution lagi itu. Nah, sekarang bentuk institusi. Ada yang non formal, tradisional, ya. Tata aturannya tidak tertulis, tapi bisa sangat efektif, ya. Jangan salah, kadang-kadang ditulis malah orang banyak mengingkari, seperti traffic light itu loh, lampu merah kan banyak yang nyerobot itu. Itu banyak aturannya tapi nggak efektif. Non formal modern, contohnya subak. Ini tahun berapa itu subak itu? Sudah sejak abad 17 itu sudah ada. Dan sekarang sudah bukan sekarang, udah lama menjadi ada yang tertulis ininya. Oh, yang tradisional formal itu ya. Tradisional formal ya. Terus ada yang non formal modern ya, tanpa akta notaris, tapi ataupun pejabat publik ya. Seperti paguyuban, pengajian, arisan ya, kelompok kesenian, kelompok hobi, itu bisa saja yang tanpa dibawakan notaris ya, atau tanpa dibentuk oleh pejabat publik di mana para anggota tadi merupakan anggotanya, misalkan koperasi universitas gitu kan, itu sebenarnya di luar universitas itu ya. Seperti itu. Terus kelompok yang modern, nah ini semua institusi ya formal itu. Pasti hukumnya hukum positif yang diterapkan. Terus jenis institusi ya, berdasarkan motif ekonomi yang dikandungnya maka dapat digolongkan menjadi market dan non market institution. Jadi pasar itu institusi ya. Ya. Jadi bahkan banyak yang tidak perlu ditulis itu.
Institusi pasar merupakan institusi yang paling simpel sebenarnya. Aturannya tunggal, yaitu harga. Ketika dua pihak harganya cocok, jadi itu institusi itu bisa berulang. Ya, kalau terus-menerus berulang dan tidak bubar ya terus, itu berarti efektif. Ya, dua-duanya comply, dua-duanya sepakat. Ya. Makanya karena simple ini dan nyata, ya clear, ya ukuran-ukurannya clear, maka seringkali ini mudah dipahami, sehingga ada perselisihan, ya sengketa, konflik itu seringkali pendekatannya digunakan institusi pasar ini, ya dalam bentuk ganti rugi kompensasi. Bahkan seperti perdagangan karbon itu institusi pasar pasti namanya berdagang kan itu. Bahwa pihak negara maju banyak mengeluarkan asap, ya sepakat kita nanti untuk mengerem asap itu kompensasinya negara berkembang bisa menggunakan mendapat sertifikat penurunan emisi dan mendapatkan uang macam itu. Ya, tapi untuk sampai pada institusi pasar itu banyak institusi yang kita lalui ya sampai mengatakan di pasar. Tolong dibedakan antara pasar bentuk fisik itu bangunan pasar maksudnya ya dengan pasar sebagai aturan yaitu harga tadi ya. Ya, tolong dibedakan itu ya. Untuk sampai pada institusi pasar itu prosesnya bisa banyak institusi itu ya. Mulai konvensi-konvensi ya. Ya, rapat-rapat itu proses-proses itu semua ada institusi semua itu, ya, oke. Terus contohnya PES, Pay for Environmental Service, ya, jasa hidrologis, ya, jasa resapan air, ya. Nah, maka zona ekologis manusia di bagian hilir itu selayaknya harus dikenakan itu pajak air tanah. Saya berkali-kali saya kata pada mahasiswa, kalau air hujan itu yang turun langsung jatuh ke mulut memang gratis, ya. Bisa kita minum langsung ya dari langit langsung kita tengadahkan mulut bisa minum. Tapi begitu untuk meresapkan, nah di situ ada jasa, ada investasi orang harus nanam, mempertahankan pohon ya itu semua investasi dan ini dalam teori ekonomi harus dibayar fair ini ya jasa yang tidak ada harga pasarnya, tapi kita bisa kembangkan institusinya ya untuk supaya bisa berlaku institusi pasar tadi ya. Kadang-kadang saya prihatin tuh melihat cuci mobil ya pakai sumur dalam gitu ya, bukan main itu. Sementara di kota-kota besar harus membersihkan air itu dari air sungai untuk bisa diminum, semuanya biaya. Terus carbon trading yang sudah saya sampaikan tadi ya, seperti itu ya. Level ini bisa levelnya lokal ya sampai internasional. Level yang paling sederhana itu adalah yang dalam kelompok kecil ya, bahkan bisa hanya 2 orang ya. Seperti rumah tangga yang belum punya anak itu berdua aja itu ya, atau pensiunan malah yang ya. Itu ya level lokal itu biasanya ya mengikuti ini ya tata administratif government ya itu. Dikaitkan karena butuh alamat di situ ya bisa kabupaten ya bahkan desa ya sampai provinsi. Kalau nasional ya disebut di negaranya itu. Ini yang internasional ya itu bisa kita lihat itu ada kelompok ASEAN Cooperation on Environment ya, ini regional masuk internasional levelnya ini ya juga ya. Terus ada asosiasi madu ya, lebah madu ya, ini juga levelnya nasional ya. Terus kelembagaan perencanaan, nah setelah kita memahami tadi ya, apa itu institusi, apa organisasi dan proses terbentuknya serta jenisnya, terus levelnya kita lihat secara khusus di kelembagaan perencanaan di KLHK ya. Ini legal standing menjadi sangat menentukan nih terhadap legitimasi ya legitimasi suatu institusi yang kemudian pada keefektifan kelembagaan tersebut ya. Isi form perencanaan dalam KLHK itu merupakan subordinat langsung dari kementerian ya, dari menterinya sendiri ya orangnya ya.
di bawah menteri itu ada 11 dirjen ya. Kita lihat. Terus tetapi Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan itu tidak bertanggung jawab, tidak punya kompetensi, tidak punya kewenangan untuk merencanakan seluruh kementerian, tapi cuma di perencanaan yang menyangkut teknis ya, teknis operasional di lapangan ya, dari level nasional sampai level tapak ya. Ini Dirjen Planologi. Ya, kita lihat ini tadi ya dari Permen KLHK tadi ya, ada 11 dirjen ya, Planologi salah satunya ya. Tentu harus melihat begini, ini semua diorder atau diperintah oleh menteri ya, itu ya. Sebenarnya di dalam secara teknik administratif ada sekjennya, ada sekretaris dan seterusnya. Ini bisa dibaca di permen itu ya, makna dari struktur ini. Nanti Planologi sendiri itu ada beberapa direktorat ya. Di situ ada perencanaan tidak ada ya, direktorat pencegahan, direktorat usaha, dampak lingkungan, penata gunaan kawasan ya, inventarisasi dan pemantauan, dirjen rencana. Nah ini rencana khusus tidak yang untuk kebutuhan Direktur Jenderal, bukan untuk seluruh KLHK ya, menurut norma hukum ini. Terus untuk organisasi Sekretaris Jenderal ini baru ya, ini bekerja atas nama menteri, merencanakan semua dirjen di bawahnya dan termasuk perencanaan di dalam kesekretariatan dalam kementerian itu. Ya, ada biro kepegawaian, biro perencanaan sendiri meliputi seluruh kementerian ini ya, bertindak atas nama menteri di sini. Ada biro hukum, biro keuangan dan lain-lain ya. Terus untuk biro perencanaan ini yang paling bertanggung jawab dari keseluruhan atas nama menteri, karena dia dalam sekjen ya, di bawah sekjen ya. Sebenarnya sekjen itu bekerja atas nama menteri sebenarnya. Baik, ini pustaka yang digunakan. Saya sangat anjurkan untuk baca Peters sama Scott ini supaya kita memahami institusi itu sebagai institusi yang seperti sekarang ini, bukan hanya sebelum tahun 40-an ya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Kalau ada kritik bisa yang konstruktif disampaikan melalui chat yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.